Nah, tentu ada pertanyaan, bagaimana jika istri yang pelit? Nah, ini persoalan yang perlu untuk kita dudukkan. Sebetulnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ketika ada ungkapan istri pelit ini tentu menimbulkan berbagai macam tafsir. Pelit dalam persoalan apa? Atau bahkan kalau boleh saya menyampaikan dalam bahasa yang lebih lugas, apa betul ada istri yang pelit? Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya, semuanya pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan, gitu loh, nggak bisa dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin. Karena ada kelebihan laki-laki itu terhadap para wanita, dan juga karena ada nafkah yang diberikan kepada para wanita itu. Tentu ada pertanyaan yang perlu untuk kita sampaikan. Kalau betul ada fenomena istri yang pelit, ada apa sebetulnya dengan kewajiban suami ini? Atau sampai di mana suami menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Maka dalam persoalan ini tentu nanti ada beberapa ilustrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan fenomena istri yang pelit. Ya, malu dengarnya loh. Artis udah bertahun-tahun kerja dan juga dia menghibur katanya, tapi dia menghibur udah dibayar. Dimanapun dia menghibur, di TV manapun dia menghibur udah dibayar. Kemana aja duitnya selama ini? Di samping itu dia punya aset, kan bisa asetnya dijual, asetnya dipakai biaya rumah sakit. Baru 4 hari loh masuk rumah sakit sudah ngemis. Tuh lihat tuh Denada, anaknya sakit, gak pernah ngemis dia, malah dia jual asetnya dia untuk biaya anaknya. Ada yang mau transfer uang ditolak sama dia, sama Denada. Nah itu baru ibu the best itu. Ini baru 4 hari masuk rumah sakit, istrinya sudah mulai ngemis. Malu dong. Gimana dengan orang yang tidak mampu? Kalau orang yang tidak mampu ngemis, netizen ada yang sewot, ada yang enggak. Ini orang mampu loh, orang kaya termasuk, punya kolam renang katanya, punya aset di mana-mana katanya. Benar enggak? Kalau itu benar ya dijual itu untuk biaya rumah sakit, kan enak ya. Jadi enggak ngemis gitu loh. Malu dong orang kaya kok ngemis. Tiba di berandaku ada artis ya, minta sumbangan. Sebenarnya nggak masalah dong, mau artis, mau menteri, mau siapa, mau ini, mau itu, minta sumbangan. Tapi sebelum minta, aku cuma mau ngasih tahu, ini nggak tahu jokes atau lelucon. Misalnya gini, si artis pakai Alphard, si artis pakai mobil mewah ya, yang dimintain sumbangan, HP-nya aja butut, masih ngekos, makan aja susah. Netizen tuh banyak yang susah loh. Terus yang artis ini kan temannya banyak, uangnya banyak. Maksud aku kalau artis tuh pasti masih punya aset ya, rumah apa segala macam. Menurut aku, kalau yang minta sumbangan beneran nggak punya, kita wajib menolong. Contoh aku deh, kayak aku sakit gitu, aku bisa beli tas yang mahal, tiba-tiba aku sakit, aku bilang ke kalian, sumbang aku dong. Kenapa aku sering ke mall beli tas, beli ini, beli itu. Jadi kalau sakit itu menurut aku pribadi, berusaha jangan pernah ngerepotin orang. Aku sih nggak bermasalah dengan si artis ini, cuman kayak lucu gitu kan, dia bisa pakai mobil loh, sedangkan aku apalagi dihina nggak punya mobil gitu, tiba-tiba minta sumbangan kayak gitu tuh. Yang dimintain sumbangan aja sering kasih HP netizen. Lu bilang, siapapun akan tahu siapa aku. Yang pernah kerja sama lu, termasuk gue, akan tahu siapa lu, Dila. So pura-pura lugu, so pura-pura baik, tapi judesnya, pelitnya, hitung-hitungannya, mitiknya, bahkan liciknya, dengan drama-drama lu. Nah, fenomena yang saya ceritakan ini, begitu uang dari suami diberikan kepada istri, nanti yang memanage semuanya adalah istri. Karena memang dia sebagai manajer keuangan domestik rumah tangga, kemudian dia merasa diberikan wewenang itu, sehingga kadang uang yang sudah masuk ke istri sulit untuk keluar. Padahal laki-laki atau para suami juga punya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang harus mereka penuhi, padahal semua gaji sudah diberikan. Nah, dalam ilustrasi yang saya sampaikan ini, ketika kemudian istri mempertimbangkan persoalan manajemen keuangan, sehingga kemudian dia mengatur jalannya keluar uang itu sampai sedemikian detail, dalam bahasa Jawa mungkin sampai memet. Nah itu kemudian suami merasa kok istri hitung-hitungan, ada persepsi pelit. Nah ini tentu kan persoalan yang memang harus dibicarakan sejak awal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam syariat Islam, harta yang dimiliki oleh pasangan itu tidak kemudian seperti prinsip yang disampaikan oleh oknum orang Jawa yang mengatakan duwekmu, duwekku, duwekku, ya duwekku, milikmu, milikku juga, milikku ya milikku. Tidak begitu. Indra Bekti akhirnya bertemu anak, warganet sindir Aldila Jelita,
kelihatan banget takut miskin. Setelah kabar jatuh sakitnya Indra Bekti, akhirnya Aldila Jelita mengabarkan kondisi suaminya tersebut. Sang istri diketahui memposting unggahan di laman Instagram bahwa suaminya itu akhirnya bisa bertemu anak-anaknya usai menjalani operasi pendarahan otak. Akhirnya setelah seminggu gak ketemu anak-anakku. Dan yang dirindukan akhirnya tangis dan tawa semuanya pecah, tulis Aldila Jelita di unggahannya, Rabu, 4 Januari 2023. Lebih lanjut, Aldila Jelita mengatakan jika suaminya terlihat bahagia saat bertemu anak-anaknya. Sang ayah Indra Bekti happy banget ketemu anak-anak dan mulai dengan obrolan-obrolan acak adul, doa yang teriringi terus dan sampai ngajarin lagu hahaha, ujar ibu 3 anak tersebut. Happy bisa bersama lagi walau masih terus berjuang untuk kita semuanya, imbuh perempuan asal Malaysia tersebut. Warganet ikut senang mendengar kabar Indra Bekti yang semakin membaik. Namun tidak sedikit yang menghujat tindakan sang istri terkait penggalangan dana. Pasalnya Indra Bekti yang 4 hari baru dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, sang istri langsung adakan penggalangan dana. Enggak jadi minta sumbangan kah? Cibir akun Atohya Friska 24. Juallah asetmu itu sis. Demi suami relalah berkorban, masa minta-minta, ujar akun @liafris. Semoga cepat sehat biar cepat bisa kerja cari duit lagi yang banyak buat istrinya, sindir akun Zaksa. Bininya kelihatan banget takut miskin padahal nyawa lakinya lebih berharga daripada harta. Salut gue sama Denada, sudah bertahun-tahun tapi enggak ada galang dana dan rela jual rumah dan aset demi anaknya, imbuh akun @malivela06.